Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana keadaannya selama pembelajaran online dari rumah? Apakah pembelajaran dari rumahnya berlangsung dengan menyenangkan atau bagaimana? Semoga semuanya masih tetap semangat belajar, ya. Oke, untuk pembahasan kali ini, Ibu membuat video untuk membantu pembelajaran kalian di rumah ya, karena siapa tahu nih banyak dari kalian yang dengan hanya membaca buku atau dengan hanya melihat PowerPoint itu belum bisa paham dengan materinya, maka Ibu buatkan video ini, semoga bisa membantu. Nah, terakhir kali pembelajaran kita di kelas itu sampai pada hukum dasar kimia ya. Kita sudah mempelajari kekekalan massa. Masih ingat ini sudah kita bahas di kelas ya. Hukum kekekalan massa itu disampaikan oleh Anthony Lavoisier. Nanti diturunkan kita bisa membuat persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia yang setara itu mencakup koefisien reaksi dan juga ada fasa zatnya gitu ya. Itu sudah pernah kita bahas di kelas. Kemudian kita sudah membahas juga mengenai massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Silakan diingat-ingat kembali pembelajarannya. Jika masih ada yang bingung, silakan didiskusikan melalui classroom. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini disampaikan oleh Joseph Brousse, di mana menurut hukum perbandingan tetap, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu adalah selalu tetap ya, selalu tetap. Nah, ini sudah ada latihan soalnya juga, dan juga sudah Ibu berikan pembahasan yang bekal liburan itu, sudah Ibu beri pembahasan. Kalau misalnya belum dilihat, silakan dilihat dulu sambil dipelajari kembali, gitu. Oke, nah kita lanjut sekarang. Di video ini kita akan membahas 3 hukum lagi di hukum dasar kimia. Hukum pertama dari 3 sisa lagi yang kita bahas adalah hukum perbandingan berganda. Perbandingan berganda ini disampaikan oleh John Dalton ya. Kata hukum perbandingan berganda, apabila dua unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, jika ada dua unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan perbandingan salah satu unsurnya adalah sama, maka antara satu senyawa dengan senyawa lain dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat dan sederhana gitu. Jadi hukum perbandingan berganda ini dikhususkan katanya nih, jika ada dua unsur yang berbeda itu dapat membentuk suatu senyawa ya. Otomatis senyawa yang terbentuk itu bisa lebih dari satu dong ya. Nah, jika perbandingan salah satu unsur pembentuk senyawa itu sama, maka antara satu senyawa dan senyawa yang lainnya itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan bulat dan sederhana. Itu kata hukum perbandingan berganda. Kalau misalnya cuma dilihat dari apa sih kata hukum tersebut, itu kalian mungkin masih susah ya. Jadi kita langsung perhatikan ke contohnya saja ya. Ada data hasil percobaan massa dengan massa oksigen yang tetap. Nah, di sini percobaannya adalah antara gas nitrogen dan juga gas oksigen. Kemudian di data ada data massa gas nitrogennya, massa gas oksigennya, kemudian massa senyawa yang terbentuk, kemudian ada perbandingan massanya, perbandingan antara massa unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, massa nitrogen itu diketahui untuk yang pertama, senyawa pertama itu massanya 14 gram, kemudian untuk massa senyawa kedua itu 28 gram. Sedangkan massa oksigennya itu sama ya, massa oksigennya kan katanya tetap nih, sama-sama 16 gram. Nah, massa senyawa yang terbentuk
dia menggunakan hukum Lavoisier ya, berarti massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama tetap, oleh sebab itu massanya di sini 30 gram 14 tambah 16, di sini 44 gram 28 ditambah 16 gitu. Udah ya, ini tidak terlalu berpengaruh. Kata hukum perbandingan berganda, jika ada dua buah unsur membentuk senyawa, akan membentuk lebih dari satu senyawa, di sini dua senyawa, perbandingan salah satu unsurnya sama. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat massa dari gas oksigennya itu 16, di sini 16. Maka di sini cara sederhananya adalah kita cari perbandingannya dulu dengan angka sederhana ya. Sama-sama dibagi 2 gitu. Oleh sebab itu, 14-nya kita bagi 2, 16-nya kita bagi 2 nih. 14 kalau dibagi 2 hasilnya kan 7. 16 kalau dibagi 2 hasilnya 8 gitu. Ini pun sama. 28 kita bagi 2 berarti 14, 16-nya kita bagi 2 hasilnya 8. Sama ya. Nah, sekarang dilihat lagi nih ke hukum perbandingan berganda. Katanya apabila perbandingan salah satu unsurnya adalah sama, nih perbandingan unsurnya sama nih 8 banding 8. Maka di antara satu senyawa dan senyawa lain dapat dinyatakan sebagai perbandingan bulat dan sederhana. Jika oksigennya sama perbandingannya, berarti 1:1 ya oksigennya. Oleh sebab itu, nitrogennya berapa banding berapa? Dinyatakan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, benar. Nitrogennya di sini 2, ini berarti 2 berbanding 1. Maka, kalau misalnya senyawa pertama itu adalah NO, maka senyawa yang kedua dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang ini tadi 1, NO, N-nya 1, O-nya 1, maka yang kedua N-nya 2, O-nya 1 gitu. Maka senyawa kedua adalah N2O gitu. Sampai di sini udah bisa dipahami apa belum? Jadi kata kuncinya itu nih. Kalau misalnya ada dua buah unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa nih, bisa membentuk senyawa yang berbeda. Jika perbandingan salah satu unsurnya itu sama, maka antara satu senyawa dengan senyawa lain itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan bulat dan sederhana. Gitu. Ini sudah jelas contohnya. Kalau misalnya masih belum mengerti, nanti bisa kita diskusikan, bisa ditanya melalui Google Classroom ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini masih Ibu kasih contoh soal nih biar lebih paham lagi. Nah, sekarang di contoh soal kedua, hasil percobaan dengan massa nitrogen tetap. Berarti di sini percobaannya menggunakan massa nitrogen yang sama. Nah, kalau misalnya dilihat di tata sama nih. Massa nitrogennya di sini 14, oksigennya 16, 8. Untuk massa senyawanya masih sama pakai hukum Lavoisier ya, didapatkan. Ini tidak terlalu berpengaruh. Setelah itu, karena kita mau mengetahui nih, nah apa sih rumus senyawa yang di sini nih apa gitu. Maka kita buat perbandingan massa dari unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Unsur penyusun senyawanya kan N dan O. Maka kita tuliskan dulu nih. Di sini massanya 14, oksigennya 16, berarti 14 berbanding 16. Yang di sini 14, 8, berarti 14 berbanding 8. Nah, kemudian cara sederhananya kita bagi dulu dengan angka sederhana. Ini kita misalnya bagi 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti 14 dibagi 2 itu menghasilkan 7. 16 dibagi 2, 8. Kemudian sama yang di bawah pun kita bagi 2, berarti 14 bagi 2, 7. 8 dibagi 2, 4. Nah gitu kan ya, sama. Nah, tadi katanya jika dua unsur nih membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan salah satu unsurnya adalah sama, ini perbandingan nitrogennya sama, maka dibandingan kedua senyawa tersebut dapat dinyatakan dengan angka sederhana dan bulat. Maka
Kalau misalnya ini nitrogennya, ini kan berarti perbandingannya oksigennya di sini 1, di sini oksigennya 2. Maka jika nitrogennya dianggap 1 berbanding 1 nih, maka yang di sini N-nya 1, O-nya 1 gitu kan. Kalau yang di sini N-nya 1, O-nya 2 gitu. Oleh sebab itu, yang di bawah rumus senyawanya, senyawa kedua itu adalah NO, sedangkan yang di atas rumus senyawanya adalah NO2. Karena perbandingan massa nitrogennya sama-sama 1:1, sedangkan oksigennya di sini 1:2 gitu. Sampai di sini udah paham belum? Oke, satu contoh lagi. Soal ketiga, ada 2 senyawa yang keduanya mengandung nitrogen dan hidrogen. Senyawa A mengandung 1,56 gram N dan 0,216 gram H. Senyawa B mengandung 2 gram N dan 0,144 gram H. Jika rumus senyawa B adalah N2H2, tentukanlah rumus senyawa A. Jadi modelan soalnya tuh kayak gini-gini aja sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian gampangnya adalah dibuatkan tabel dulu nih untuk mempermudah melihat data. Kalau misalnya nggak buat tabel, bolehlah kayak gimana aja model-modelan kalian. Yang penting kalian untuk mempermudah membuat datanya gimana gitu. Nah, kalau dibuatkan tabel kan kayak gini ya. Katanya ada nitrogen dan hidrogen membentuk 2 senyawa yang berbeda. Yang pertama itu terdiri dari 1,56 nitrogen dan 0,216 hidrogen. Kemudian senyawa kedua itu terdiri dari 2 gram nitrogen dan 0,144 hidrogen. Katanya senyawa kedua itu rumusnya adalah N2H2. Yang ditanya apakah rumus dari senyawa yang pertama, senyawa A gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini ya sama, kalian itu harus menentukan perbandingan dulu. Ya, karena apa? Karena balik lagi ke yang tadi, hukum perbandingan berganda dari Dalton. Soalnya bilang ada 2 unsur berbeda, itu dapat membentuk lebih dari satu senyawa nih. Maka dia gimana caranya? Pertama, kita harus cari perbandingannya dulu, perbandingan dari unsur-unsur pembentuk si senyawa tersebut. Karena senyawanya terdiri dari unsur N dan H, maka kita tentukan perbandingannya nih, N dan H. Ya udah, kita tuliskan 1,56 berbanding 0,216. Kemudian yang di bawah itu perbandingannya 2 berbanding 0,144. Nah, sebenarnya dari sini kalian bisa pakai cara yang mana aja ya, yang penting nanti menghasilkan perbandingan massa yang sama gitu untuk salah satu unsurnya. Gitu sih. Jadi boleh pakai angka berapapun sesederhana mungkin kalian cari perbandingannya, intinya agar menghasilkan perbandingan yang sama untuk salah satu unsur. Nah, di sini kalau angkanya ini kan kurang cantik ya. Kalau yang tadi kan angkanya cantik tuh perbandingannya gitu, 14, 14, 7, 14, 28 gitu, angkanya cantik. Kalau misalnya yang ini kan angkanya itu kalau misalnya kalian lihat nih, gimana sih ketemunya di mana? Itu kan kalian agak susah. Oleh sebab itu, cara paling sederhana adalah bagi dengan angka terkecil dari perbandingan tersebut. Itu caranya dulu, salah satu angkanya. Misalkan nih, kita 1,56 berbanding 0,216. Nah, kita kan nggak tahu nih, kalau ada 2 unsur ini, siapa sih yang harus dibuat tetap, apakah N-nya atau H-nya gitu. Kalau yang tadi kan jelas-jelas sudah ada tuh massa O-nya yang tetap atau massa N-nya yang tetap. Kalau di sini kita nggak diberitahu gitu, siapa massanya yang tetap, perbandingan mana yang tetap. Oleh sebab itu, cara gampangnya adalah sama-sama dibagi terlebih dahulu dengan massa lawannya gitu.
Di sini ya, misalnya kita membandingkan 1,56 ini dibagi dengan 0,216. 0,216-nya juga dibagi dengan 0,216. Maka nanti akan didapatkan hasil 1,56 dibagi 0,216 itu adalah 7,22. Sedangkan 0,216 dibagi 0,216 hasilnya adalah 1. Sampai di situ bisa. Oke. Kemudian kan itu kalau misalnya kita bagi dengan 0,216. Sekarang sama-sama kita bagi dengan 1,56. Jadi artinya 1,56 dibagi 1,56 hasilnya 1. Kemudian 0,216 dibagi 1,56 hasilnya 0,14 dengan pembulatan ini. Gitu. Nah, saya bisa cari kira-kira senyawanya ini apa sih dilihat dari data yang didapatkan. Nah, kalau misalnya dilihat di sini kan, perbandingan N dan H, artinya yang di sebelah kiri dari tanda perbandingan itu merupakan perbandingannya si N, ini yang sebelah kiri-kiri ini N, yang di sebelah kanan-kanan yang ini dan yang ini itu merupakan perbandingan untuk H, hidrogennya. Kita bandingkan, kalau untuk data perbandingan hidrogen yang sama, ini kan H ya, perbandingan hidrogen yang sama, maka didapatkan N-nya akan menghasilkan perbandingan sederhana yaitu 1 berbanding 2. Sedangkan untuk perbandingan N yang sama, ini N-nya yang sama ya, 1 banding 1, tadi H-nya yang sama 1 banding 1, ini N-nya yang sama 1 banding 1, maka akan didapatkan N-nya sama nih, 1 banding 2, tapi kebalikan. Kalau yang ini, N-nya yang 1, di senyawa pertama N-nya 1, di senyawa kedua N-nya 2. Sedangkan yang ini hanya yang 2, ini hanya 1, gitu. Jadi dapat disimpulkan apa? Untuk perbandingan N yang sama berarti yang ini, maka data H-nya didapatkan H yang pertama adalah perbandingannya 2, H yang kedua perbandingannya 1. Maka kalau misalnya kita masukkan ke rumus, kalau H yang kedua adalah 2, N-nya nggak usah dilihat lagi ya, karena N-nya udah pasti sama nih. Jadi N-nya pasti N2, karena dia perbandingannya 1 banding 1. Maka kalau N yang kedua adalah 2, maka N yang pertama berapa ya? Sama-sama 2, karena perbandingannya kan 1 banding 1 gitu. Maka N-nya di sini udah sama, kita hanya perhatikan H-nya saja. Artinya kalau H di senyawa 2 adalah jumlahnya 2, nih ya, perbandingannya 1, maka H di senyawa pertama berapa? H di senyawa pertama adalah 4. Maka untuk perbandingan N yang sama, akan didapatkan rumus senyawanya. Rumus senyawa pertama adalah N2H4, gitu. Ya, itu yang stabil, amoniak stabil, itu rumus senyawanya adalah NH3, bukan NH2 ya, gitu. Jadi, untuk itu jawabannya rumus senyawa dari senyawa 1 adalah N2H4. Nah, begitu caranya. Jadi intinya kalau misalnya untuk soal hukum perbandingan berganda, kalian harus buat dulu perbandingan unsur-unsur penyusun senyawanya. Dari perbandingan itu baru kalian tentukan perbandingan agar mendapatkan angka, agar mendapatkan bilangan bulat dan sederhana. Begitu. Sampai di sini semoga sudah bisa dipahami mengenai hukum perbandingan berganda. Oke. Kita lanjut ke hukum selanjutnya, yaitu mengenai hukum perbandingan volume. Sekarang bagaimana untuk perbandingan H yang sama? Nah, untuk perbandingan H yang sama, berarti kita pakai data yang ini ya, yang ini. Perbandingan H yang sama,
Artinya, kalian tidak perlu lihat lagi nih, hanya sudah pasti jumlahnya 2. Kita tapi mau tahu nih, N-nya berapa sih kalau hanya 2? Nah, kalau misalnya dilihat, jika hanya sama perbandingannya, maka untuk senyawa 2, N-nya itu adalah 2 perbandingannya, senyawa 1 perbandingannya 1. Maka jika senyawa 2 rumusnya adalah N2H2 dengan perbandingan N-nya 2, maka untuk senyawa 1 N-nya berapa? Betul, N-nya 1. Jika perbandingan hanya sama, maka rumus senyawa untuk senyawa 1 itu adalah NH2. Nah, sekarang, berarti bisa jadi rumus senyawanya ada 2 dong, N2H4 dengan NH2. Namun balik kembali bahwa N itu tidak ditemukan dalam bentuk NH2. Dicetuskan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Maka biasa disebut sebagai hukum Gay-Lussac. Apa sih kata hukum perbandingan volume? Pada hukum perbandingan volume disampaikan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, diperhatikan di sini bahwa kata kuncinya adalah pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi ada kondisinya yaitu suhunya harus sama, tekanannya harus sama. Jika ada gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, maka perbandingan dari gas-gas tersebut itu dinyatakan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi, itu disampaikan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Secara matematis, berarti karena perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien, dapat dituliskan bersama matematisnya seperti ini nih. Tinggal dibandingkan saja. Misalnya kita punya 2 gas, maka volume gas 1 dibandingkan dengan volume gas 2 itu akan sama dengan koefisien dari gas 1 dibanding dengan koefisien dari gas 2. Begitu. Oke, itu saja untuk hukum perbandingan volume. Kita langsung ke contoh soal ya. Mengenai komponen gas LPG, yaitu gas propana ya. Gas propana ini rumusnya adalah C3H8. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas propana terbakar sempurna dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Bila reaksi ini memerlukan 3 liter gas oksigen, berapakah volume C3H8 yang bereaksi dan gas-gas yang dihasilkan? Diketahui di sini hanya volume gas oksigennya. Ditanyakan berapa volume gas propana, si gas propana yang bereaksi, dan juga volume dari gas-gas yang dihasilkan dari hasil reaksi. Nah, jika soalnya seperti ini, pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat persamaan reaksi dulu. Jadi, kalau misalnya di soal itu diceritakan mengenai suatu persamaan reaksi, maka kalian wajib untuk membuat persamaan reaksi. Karena di sini dibilang gas propana berarti C3H8 direaksikan dengan oksigen, berarti ditambahkan O2. Menghasilkan gas karbon dioksida, berarti menjadi CO2. Dan uap air, H2O, berarti ditambah H2O. Maka kalau dituliskan persamaan reaksinya, C3H8, fasanya gas, ingat ya diisi fasa, ditambahkan dengan gas oksigen O2 menghasilkan CO2 dan juga H2O. Nah, setelah kalian menuliskan persamaan reaksi, karena nih tadi ingat kembali pada hukum perbandingan volume ini disampaikan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Maka di sini sangat penting mengetahui koefisien dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Oleh sebab itu, langkah kedua setelah kalian menuliskan persamaan reaksi adalah pastikan bahwa reaksi tersebut sudah setara.
Artinya kalian harus melakukan penyetaraan persamaan reaksi. Gitu. Nah, di sini reaksinya sudah Ibu setarakan ya. Gampangnya kalian tinggal lihat C di kiri itu 3, awalnya C di kanan itu 1, berarti kita kali 3 gitu. Kemudian H-nya di sini awalnya 2, di sini 8, berarti 2 dikali harus dikali 4, maka di sini taruh koefisien 4 gitu. Kemudian setarakan jumlah U-nya, berarti di sini 3 dikali 2, 6, 4 dikali 1, 4, berarti 6, ditambah 4, 10, di sini berarti harus dikali 5, biar sama-sama 10. Ini persamaan reaksinya sudah setara. Oke, jika persamaan reaksinya sudah setara, kemudian tinggal kalian ingat kembali hukum perbandingan volume. Nih, udah ada di atas nih yang ini. Volume gas-gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan yang sama itu sama dengan perbandingan dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat dan sederhana gitu, sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Maka perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini karena yang diketahui adalah volume gas oksigen, maka gas oksigen ini menjadi pembanding nih, menjadi sesuatu hal yang penting di sini. Nah, jadi yang ditanyakan adalah volume C3H8 atau gas propana. Jadi kita bandingkan aja, tinggal kita bandingkan volume gas oksigen dan volume propananya. Maka kalau dibuat ya kayak gini, volume oksigen dibandingkan dengan volume propana itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya si oksigen dengan koefisiennya propana. Karena yang dicari adalah volume dari propana, maka persamaan matematisnya dapat diubah. Itu V volume propana itu akan sama dengan koefisiennya si propana perbanding koefisien oksigen dikali volume oksigennya. Sisanya tinggal kita masukkan angkanya. Karena koefisien propananya sama dengan 1, oksigennya 5, O2 5, dikali dengan volume gas oksigennya 3 liter. Nah, tinggal dibagi, berarti didapatkan hasil volume C3H8 yang bereaksi itu sebanyak 0,6 liter. Gitu. Mudah banget. Itu untuk volume C3H8. Bagaimana dengan volume gas-gas yang dihasilkan? Volume gas-gas yang dihasilkan ya berarti sama aja, kita tetap pakai perbandingan. Misalnya kita mau mencari volume dari gas CO2, maka ya udah volume CO2 dibandingkan dengan volume CO2 itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Koefisien O2 berbanding koefisien CO2. Sebenarnya untuk cara-cara seperti ini ya, yang menggunakan perbandingan-perbandingan itu cara gampangnya yaitu apapun data yang ditanya itu akan sama dengan data ditanya per diketahui dikali dengan apa data yang diketahui. Karena kita mau mencari nih, jadi kalian sebenarnya nggak perlu panjang-panjang bikin perbandingan kayak gini, nggak masalah gitu. Tapi karena kalian baru belajar dari awal ya udah. Yang tadi ya, karena yang ditanya adalah volume CO2, berarti volume CO2 itu akan sama dengan koefisiennya si CO2 yang ditanya per koefisiennya yang diketahui, yaitu si O2 dikali volume yang diketahui, volumenya O2. Sisanya tinggal perhitungan matematis sederhana, kalian bisa masukkan sendiri angkanya ya, gitu. Nah, ini pun berlaku untuk tadi CO2 sudah berarti H2O ya. Kalau mau mengetahui berapa volume H2O yang dihasilkan ya sama, tinggal pakai perbandingan. Pakai perbandingan nanti didapat rumusnya dari situ, bisa volume H2O itu akan sama dengan koefisien H2O per koefisien O2 dikali volume O2. Sisanya kalian tinggal masukkan angkanya untuk perhitungan matematis gitu. Silakan kalian coba sendiri. Ibu yakin kalian pasti bisa, aku pasti bisa. Nah, ini ada contoh soal lagi ya, tapi Ibu nggak akan kerjain, ini akan Ibu tugaskan untuk kalian di classroom, biar kalian ada kerjaan gitu, ada proses pembelajaran. Sabar ya, hidup ini ujian emang. Oke. Kita lanjut ke hukum selanjutnya ya.
hukum dasar kimia yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini disampaikan oleh Amedeo Avogadro. Apa sih kata hukum Avogadro? Kata hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, masih sama, perhatikan pelan-pelan, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas apapun yang volumenya sama memiliki jumlah partikel yang sama pula. Jadi kalau misalnya nih, suhu dan tekanan sama, di dalam sistem itu ada gas-gas yang memiliki volume sama. Katanya, kalau gas-gas ini memiliki volume yang sama, maka jumlah partikelnya pasti sama. Gitu. Katanya begini, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien gas-gas yang terlibat dalam reaksi. Dari pernyataan-pernyataan ini, itu dapat dibuatkan persamaan matematisnya. Untuk yang pertama, karena tadi pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas apapun yang volumenya sama, ini syaratnya suhu tekanan sama, volumenya sama, maka dia akan memiliki jumlah partikel yang sama pula. Oleh sebab itu, jika dibandingkan, perbandingan volume gas-gasnya itu akan sama dengan perbandingan jumlah partikel dari gas tersebut gitu. Jadi kalau dibuatkan rumus matematisnya seperti ini ya. Perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan jumlah partikel gitu. Masih sama nih, syaratnya adalah pada suhu dan tekanan yang sama. Jika gas-gas itu memiliki volumenya sama, maka dia memiliki jumlah partikel yang sama. Maka perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel. Nah, kalau volumenya sama, memiliki jumlah partikel yang sama, ini perbandingan jumlah partikelnya sama dengan perbandingan koefisien. Maka diturunkan lagi nih. Perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien gitu. Mungkin kalau misalnya cuman melihat sekilas gini apaan sih gitu nggak ngerti. Jadi kita coba ke contoh soal langsung. Di sini ada 3 contoh soal ya. Tentunya Ibu tidak akan mengerjakan semua, Ibu akan memberikan pembahasan untuk satu contoh soal aja. Nanti bagi 2, silahkan kalian bisa cari sendiri dan akan ditugaskan di Google Classroom. Untuk soal nomor 1, katanya 2 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas lain. Jika diukur pada suhu dan tekanan tetap, tentukan rumus molekul hasil reaksi dari kedua gas tersebut. Kalau misalnya dilihat soal cerita kayak gini, itu kan sekali lihat tuh mikirnya apaan sih maksud soal ini, nggak ngerti, cuma dibilang ada 2 liter nitrogen, kemudian ada 3 liter oksigen, ada 2 liter gas lain yang terbentuk, ditanya apa sih sebenarnya gas ini? Tuh. Maka langkah pertama adalah kalian pahami dulu, terus coba-coba buat reaksinya dulu nih. Jadi kalau misalnya dibuat reaksinya kan sebenarnya seperti ini ya. Nitrogen itu N2 dalam bentuk gas, berarti kalian tuliskan fasanya gas, ditambahkan dengan oksigen berarti O2, menghasilkan 2 liter gas lain. Nah, ingat samaan reaksi, berarti jenis atomnya pasti sama kan? Kalau misalnya di sebelah kiri ada N dan O, maka di sebelah kanan juga ada N dan O gitu. Cuman di sini kita nggak tahu nih, N itu jumlahnya berapa, O-nya berapa yang terikat gitu ya. Maka kita umpamakan dulu nih, N-nya X, O-nya Y. Sebenarnya X dan Y ini hanya perumpamaan saja, kalian bisa ganti dengan apapun. A, B, C, apapun bolehlah gitu. Perhatikan nih, ada kata kunci di sini. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang tetap. Artinya apa? Suhu dan tekanan dari sistemnya ini tetap tidak berubah, sama gitu.
Balik lagi ke kata kunci yang tadi, hukum Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang memiliki volume yang sama itu akan memiliki jumlah partikel yang sama pula gitu. Jadi di sini ada hubungannya dengan volume. Oleh sebab itu, kalian perhatikan di sini gas-gas dibilang 2 liter, 3 liter, di sini 2 liter. Perhatikan lanjutannya. Perbandingan nih, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan jumlah partikel itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Maka tadi lahir yang kedua nih. Perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan jumlah partikel, akan sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel, sama dengan perbandingan koefisien. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita tuliskan volumenya, ya, kita udah ketahui volumenya, karena tadi perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel, sama dengan perbandingan koefisien, dapat kita asumsikan bahwa 2 liter di sini itu sama dengan koefisiensi gas nitrogen. Artinya, gas nitrogen di sini koefisiennya 2. Gitu. Kemudian, karena di sini ditambahkan bereaksi dengan 3 liter gas oksigen, maka koefisien dari gas oksigen adalah 3. Membentuk 2 liter gas lain, maka koefisien gas lain di sini, gas NXOI-nya adalah 2. Itu ya, karena perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien. Jadi koefisiennya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya gitu. Maka di sini tinggal kita masukkan angkanya. Kan itu sama dengan perbandingan jumlah partikel ya. Berarti kita tinggal lihat nih, jumlah atom N di sebelah kiri ada berapa? Ada 4 kan? Di sebelah kanan ada berapa? Harus ada 4 juga. Oleh sebab itu, kalau kita hitung maka nilai X itu akan didapatkan sama dengan 2. Sedangkan Y yang berarti jumlah O-nya tinggal kita lihat nih. O di sini ada 6, berarti di sini O-nya harus ada 3 biar sama-sama 6 ya kanan dan kiri gitu. Maka didapatkanlah nilai X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Maka kalau misalnya kita masukkan, menghasilkan N2O3, maka rumus molekul dari senyawa yang dihasilkan pada hasil reaksi ini adalah N2O3. Gitu. Mudah? Oke. Sekian pembahasan ya mengenai 3 hukum lagi. Jadi kita sudah membahas 3 hukum ya. Hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan juga hukum Avogadro 3. Jadi sudah lengkap kita bahas 5 hukum dasar kimia. Silakan jika masih ada yang belum jelas, ditanyakan, diskusikan di Google Classroom. Banyak-banyak mencari informasi, tetap semangat belajarnya, walau dari rumah, walau sambil tidur-tiduran, walau sambil makan atau apapun yang kalian lakukan, intinya harus tetap semangat belajar. Oke, semoga apa yang Ibu berikan videonya ini bermanfaat. Mohon maaf jika videonya abal-abal, nggak jelas, karena memang baru pertama kali bikin video kayak gini. Intinya semangat. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.